warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tidar, Destian, Dava, Rara. berada di tempat home industri dengan bahan dasar limbah minyak jelantah. Selamat siang. Atas nama Ibu Jawa. Nama saya Ibu Irma. Kami dari SD Kedendari 1 kelas 6 mendapat tugas pembuatan limbah minyak jelantah berupa sabun. Bagaimana cara membuat? Boleh kami tahu? Boleh. Ini bahan-bahannya. Bahan untuk membuat sabun dari minyak jelantah. Ini bahannya minyak jelantah sendiri. Ini banyaknya 450 ml. Terus minyak air itu sebanyak 130. Terus soda api ini 80 gram. Jadi untuk langkah yang pertama, soda apinya dimasukkan dulu ke dalam air, terus dicairkan. Setelah cair sudah larut, terus baru dimasukkan ke dalam gayung, terus kemudian baru minyaknya masuk. Berapa lama Usaha ini berjalan. berapa lama usaha ini berjalan? Kami kelompok di sini sudah mengolah minyak jelantah kurang lebih hampir 2 tahun. Ini kita dapat dari masyarakat yang mengumpulkan minyaknya terus dikumpulkan di tempat kita. Pertanyaannya Minyak jelantah apa yang bisa digunakan? Jadi di sini kita sebenarnya semua minyak jelantah bisa digunakan. Tapi nanti kan biasanya dari warga itu ada yang butek, ada yang bening, terus ada yang hitam. Nah itu nanti kita sendirikan. Kalau yang seperti ini bisa dibuat sabun. Tapi kalau yang masih bening, masih kuning itu biasanya kita olah menjadi lilin. Karena tidak hanya sabun saja, karena bisa lilin juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau minyak dari warga nanti kita lihat bening atau enggak. Terus yang agak pekat, agak hitam disendirikan. Jadi dipisah. Gitu. Nah kan, itu kalau yang hitam sekali biar agak jernih walaupun tidak bening, itu bisa masukkan arang yang sudah dipanaskan itu dimasukkan ke dalam minyak jelantah, terus didiamkan minimal 3 hari. Jadi diamkan dulu 3 hari, ya mungkin tidak bisa bening tapi paling tidak warnanya agak berubah menjadi agak lebih bening. Itu nanti baru bisa digunakan. Itu ya. Boleh kami tahu proses pembuatannya, Bu? Boleh. Ini jadi untuk membuat sabun bahannya gayung. Terus ini kita menggunakan bambu karena apa? Karena campuran yang soda api ini kan panas. Terus nanti kalau kita menggunakan besi nanti tangannya juga besinya kan ikut panas lah. Yang aman pakai kayu. Terus minyaknya inti sendiri. Terus bahannya cetakannya kita menggunakan loyang. Sebelum dituang ke dalam loyangnya harus diberi alas dulu. Jadi langkahnya ini kita masukkan air sodanya ya tadi ya. Terus minyak kita masukkan. Ini langkahnya cepat sekali. Terus kita aduk seperti ini. Aduknya cepat kayak kita membuat jenang. Kalau sudah, ini baru dituang ke dalam cetakan. Jadi sebelum pembuatan sabun dari minyak jelantah, terlebih dahulu soda apinya ini dilarutkan ke dalam air, diaduk sampai
larut itu diamkan minimal 7 jam. Jadi sebelum adik-adik membuat sabun, seumpama besok membuat sabun, nah sekarang rendam air sodanya dulu, soda apinya ini. Jadi kan minimal 7 jam, paling enggak 1 hari itu enggak apa-apa. Karena sodanya ini panas. Jadi itu diamkan dulu 7 jam. Bisa dikasih aroma nggak, Bu? Bisa. Kalau aroma itu sesuai selera. Jadi ada yang dikasih bibit laundry, terus ada yang dikasih Rapika, pewangi baju itu, ada yang dikasih Doni. Jadi seleranya mau dikasih apa. Tapi untuk pembuatan sabun jangan dikasih pewarna, karena kalau dikasih pewarna seandainya mau buat mencuci takutnya luntur. Kalau dikasih pewarna itu nanti dikreasikan menjadi daur ulang pernak-pernik seperti gantungan kunci, bunga, vas, itu bisa. Bahan dasarnya sabun yang dari minyak jelantah, terus dikreasikan, itu baru dikasih pewarna. Harga sabun yang dijual. Dituang ke dalam cetakan, sabunnya seperti ini jadinya. Terus satu loyang itu kan biasanya ada 9 potong. Satu potongnya seperti ini dijual 2.000 rupiah. Tapi sebelum kita jual ke masyarakat, jadi sabun ini didiamkan dulu, nggak langsung dijual, diamkan minimal selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena soda apinya tadi kan panas, ada mungkin kulitnya yang sensitif, nggak kuat, nah itu nanti bisa merusak kulit. Kalau sudah diamkan 14 hari, insya Allah sudah aman digunakan. Nah jadinya seperti ini. Jadi yang tadi sudah diaduk, dituang ke dalam cetakan, diamkan minimal 2 jam. Kenapa 2 jam? Agak keras, biar nanti yang membaliknya mudah. Setelah itu baru dipotong-potong. Bagaimana cara mempromosikan dan mendistribusikan hasil? Jadi kita setelah produksi minyak jelantah itu kita cara jualnya itu dari kalau ada tamu yang berkunjung ke kampung organik, terus lewat online, terus dari nanti teman-teman kita ada yang mempromosikannya tuh lewat event. Mungkin kalau ada acara apa, ada arisan bisa dibawa. Jadi seperti itu kan, karena ini buat souvenir juga bisa. Kendala saat proses pembuatan ada enggak? Ada kendalanya, karena setiap warga itu tidak semua mau dan mampu. Karena untuk pengaduannya itu tidak kayaknya mudah ya, ngaduk aja. Tapi kalau tidak tercampur itu tidak jadi sabun seperti ini. Nanti jadinya kayak adonan kayak tepung yang dikasih air itu, karena kurang mencampur. Ada mesin enggak tahu Bu yang buat itu sabunnya? Sebenarnya itu ada kayak blender panjang ini, itu modelnya kayak jus itu loh. Nah jadi kita itu bisa menggunakan itu kalau pesanannya banyak. Tapi juga tidak semua itu warga bisa menggunakan, karena pakai alat itu jangkanya cepat sekali. Cuma 3-5 detik itu langsung mengental adonannya. Jadi kalau tidak cepat nanti tidak bisa dituang ke dalam cetakan, malah malah keras dalam gayung. Jadi kita memang menggunakan kayu itu supaya mudah mengaduknya dan bisa mengira-ira ini sudah kental apa belum. Terima kasih atas informasinya dan waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa berguna buat adik-adik semua, bisa dipelajari di rumah, bisa dipraktekkan, dan bisa bermanfaat untuk lingkungan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.